Assalamualaikum, masih bersama saya dengan Hairunisa, di mana sekarang kita masih bertemu lagi di video ketiga, di mana di sini kita masih membahas soal mengenai gelombang datar yang merambat ke arah sembarang jika gelombang tersebut menumbuk di elektrik sempurna. Nah, sekarang mari kita lihat, misalkan kita punya soal, di soal kita dinyatakan ada medium A, yang karakteristiknya adalah 9 epsilon 0, mu 0. Medium A ini berbatasan dengan medium B yang karakteristiknya adalah 16 epsilon 0, mu 0. Jika dilihat dari bidang Z konstan, ternyata medium A posisinya ada di X kurang Y lebih besar daripada 0. Nah, sekarang di soal dinyatakan ada gelombang datang di mana gelombang datang tersebut bersamaannya adalah 10 AY tambah 5 AZ dikalikan dengan E pangkat minus J beta A X. Berarti kalau kita lihat, ada yang salah. Dikali E pangkat plus J beta X. Berarti ini adalah gelombang yang merambat ke sumbu X negatif. Nah, sekarang kita gambar terlebih dahulu. Saya gambarkan ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Kenapa kita gunakan sumbu X dan sumbu Y? Karena kita ingin bisa menggambarkan posisi medium A dan medium B. Nah, langkah berikutnya sama seperti yang pernah kita lakukan di video sebelumnya. Kita cari garis X sama dengan Y. Kita cari garis X sama dengan Y. Ini adalah garis X minus Y sama dengan 0. Dan garis ini merupakan perbatasan antara medium A dan medium B. Karena medium A terletak di daerah X min Y lebih besar daripada 0, maka medium A ada di bawah dan medium B ada di atas. Nah, sekarang kita lihat lagi. Gelombang datang, arah rambatnya adalah ke sumbu X negatif. Berarti sama seperti kasus di video kedua. Ini adalah vektor beta I. Dan gelombang ini akan dipantulkan sebagian dan sebagian lagi akan diteruskan karena sekarang medium 2 merupakan dielektrik, bukan konduktor sempurna. Sekarang mari kita lihat. Saya akan gambarkan garis yang tegak lurus terhadap perbatasan. Ini adalah garis putus-putus. Garis ini adalah garis yang tegak lurus terhadap perbatasan. Berarti dari sini kita tahu ini adalah sudut theta I,
di mana secara kasat mata kita tahu ini pasti adalah 45 derajat. Dan sudut pantul sama dengan θi 45 derajat juga, berarti gelombang yang dipantulkan adalah ke bawah. Ini adalah vektor beta R. Dengan sudut datangnya sebelah sini. Besarnya 45 derajat juga. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana arah rambat gelombang yang diteruskan? Berarti vektor beta T gimana? Untuk itu, yang harus kita cari pertama kali adalah kita cari θ T. Gimana cara mencarinya? Kita harus tahu bahwa hubungan antara sudut datang dan sudut yang diteruskan, sinus θi dibagi sinus θ T sama dengan konstanta fasa di medium kedua dibagi konstanta fasa di medium ke-1. Nah, berarti sekarang kita lihat nih. Untuk medium pertama, si beta sama dengan berapa? Sama dengan omega per C dikalikan akar 9. Di sini saya ada yang lupa. Frekuensi, saya tulis saja di sini, adalah 10 pangkat 8 ya. Berarti si beta 1 sama dengan 2 dikalikan V. Sedangkan si beta 2 sama dengan omega per C, berarti 2V per 3 dikalikan 4 adalah 8V per 3. Nah, θi adalah berapa tadi? 45 derajat, berarti dari sini kita tahu bahwa sinus θ T sama dengan beta 1 dibagi beta 2 dikalikan dengan sinus 45 derajat. Itu adalah sinus θi. Berarti kalau kita lihat, berarti ini sama dengan beta 1-nya tadi adalah 2V. Beta 2-nya adalah 8V per 3, berarti ini dikali 3 per 8V. Dikalikan dengan sinus 45 berarti adalah setengah akar 2. Berarti adalah 3 per 8 akar 2. Dimana kalau kita hitung pakai kalkulator, akan kita dapatkan sudut yang diteruskan adalah arkusin 3 per 8 akar 2. Besarnya kalau saya lihat contekan saya, 32,03 derajat. Nah, sekarang kita sudah tahu besarnya θ T. Nah, sekarang ayo kita gambarkan di sini. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, kalau tidak ada perubahan medium, si gelombang yang datang ini akan diteruskan ke sana. Akan diteruskan ke sumbu X negatif. Tapi karena ada perbedaan medium, maka gelombang yang diteruskan ini akan dibelokkan. Sehingga akan membentuk sudut yang diteruskan sebesar 32 derajat. Berarti sekarang arah rambat gelombang yang diteruskan adalah seperti, sebentar, saya perbaiki dulu. Berarti sekarang arah rambat gelombang yang diteruskan adalah 32 derajat dari garis yang putus-putus ini. Berarti ini adalah arah vektor beta T, gelombang yang diteruskan. Dan ini adalah sudut θ T. Nah, sekarang gambar arah gelombang datang,
arah gelombang yang dipantulkan dan arah gelombang yang diteruskan sudah kita ketahui. Nah, sekarang tugasnya apa, Bu? Tugasnya adalah kita cari berapa gelombang yang dipantulkan dan berapa gelombang yang diteruskan. Jadi berapa ER dan berapa ET. Nah, di sini yang harus kita lakukan adalah kita harus menghitung berapa besarnya koefisien yang terlibat. Kita harus menghitung berapa besarnya koefisien refleksi untuk kasus yang tangensial terhadap POI. Kita harus menghitung besarnya koefisien refleksi untuk kasus yang normal terhadap POI. Dan untuk gelombang yang diteruskan, berarti kita harus menghitung koefisien transmisi yang tangensial terhadap POI dan koefisien transmisi yang normal terhadap POI. Kita hitung menggunakan rumus yang ada, silakan dibuka lagi slide-nya, di mana dari perhitungan saya dapat bahwa bagian ini adalah minus 0,053, yang ini adalah minus 0,23, 0,79, dan untuk bagian yang normal 0,77. Dan kita membutuhkan data ini untuk menghitung ER dan ET. Dan sebentar, di sini juga perlu saya tambahkan sebelum saya hapus. Theta I sama dengan 45 derajat. Dan theta T sama dengan 32,03 derajat. Sekarang, saya tulis lagi. EI sama dengan 10 AY ditambah 5 AZ. Dikalikan dengan, saya salin aja di sini, E pangkat plus J beta X. Sekarang, bagian ini akan saya hapus. Oke, sekarang kita lihat kasus yang pertama. Untuk yang E, kita menghitung ER. Untuk yang tangensial terhadap POI. Nah, sekarang kita lihat. Bagian ini saya hapus saja sudutnya. Karena kita tahu bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul dan besarnya adalah 45 derajat. Nah, sekarang kita lihat. Untuk kasus yang tangensial terhadap POI, sekarang kalau kita lihat karena ini adalah sumbu X dan Y, berarti bagian yang 10 AY ini adalah bagian yang tangensial terhadap POI. Berarti kalau saya gambarkan di sini, ini adalah EI, EMI yang tangensial. Ini adalah 10 panjangnya. Kenapa arahnya ke atas? Karena ini adalah AY, berarti dia searah dengan sumbu J. Untuk gelombang yang dipantulkan, berarti arahnya adalah ke samping sini. Ini adalah EMR yang tangensial. Nah, sekarang untuk gelombang yang diteruskan, ini saya hapus supaya tidak bertumpuk gambarnya. Untuk gelombang yang diteruskan, berarti arah si EMT-nya adalah tegak lurus terhadap arah rambat. Ini adalah EMT. Sengaja saya gambarkan besar supaya nanti untuk lebih mudah pada saat kita menghitung komponen-komponennya.
Nah, sekarang pertanyaannya adalah, oke, ini untuk bagian E yang tangensial. Sekarang, berapa besarnya panjang garis EMR ini? Nah, kita harus tahu bahwa koefisien refleksi untuk kasus yang tangensial terhadap POI pada dasarnya sama dengan minus. Ulangi, sebentar Pak, takut lupa. Kita dulu. Oke. Nah, sekarang untuk mengetahui berapa panjang EMR, kita harus ingat bahwa koefisien refleksi untuk kasus yang tangensial terhadap POI besarnya adalah minus EMR dibagi EMI. Minus gelombang yang pantul dibagi gelombang yang datang. Berarti dari sini bisa kita katakan bahwa EMR adalah minus EMI dikalikan koefisien refleksi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, berapa harga EMI ini? Harga EMI ini adalah panjang ini. Kalau kita lihat panjangnya adalah 10 AY, berarti kita tuliskan di sini minus 10 dikalikan dengan minus 0,053. Harga yang di sini. Berarti besarnya sama dengan plus 0,53. Ini berarti sama dengan 0,53. Jadi sekarang panjang ini adalah 0,53. Sekarang kalau saya tulis berarti EMR untuk kasus yang tangensial terhadap POI besarnya adalah 0,53. Arahnya kemana? Garis ini searah dengan sumbu X, berarti AX, dan AX-nya adalah negatif. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, terus bagaimana dengan EMT yang tangensial terhadap POI? Sekarang, bagaimana dengan ET yang tangensial? Kita tahu bahwa koefisien transmisi untuk kasus yang tangensial adalah EMT yang tangensial dibagi EMI yang tangensial. Berarti sekarang EMT yang tangensial sama dengan EMI. Berapa tadi EMI? EMI itu panjangnya adalah 10 dikalikan dengan 0,79, yaitu koefisien transmisi untuk kasus yang tangensial, berarti adalah 7,9. Nah, sekarang yang kita harus hati-hati adalah 7,9 ini apa? 7,9 ini adalah panjang garis ini. Arahnya kemana? Ke AX atau ke AY? Bukan ke AX atau ke AY. Di mana? Kalau kita lihat, si panjang 0,79 ini bisa kita uraikan, ini saya hapus dulu, bisa kita uraikan menjadi komponen yang kuning, di mana komponen yang kuning ini searah dengan sumbu X, dan juga ada komponen yang warna biru ini. Ini adalah komponen yang searah dengan sumbu Y. Sekarang pertanyaannya adalah,
panjang yang kuning ini berapa? Panjang yang biru ini berapa? Yang kita tahu, panjang ini adalah 7,9. Berarti kita perlu mencari berapa besarnya sudut ini. Sekarang kita lihat. Kita tahu bahwa sudut ini besarnya adalah 45 derajat. Sudut ini besarnya adalah θt. Ini adalah θt. Berarti sudut yang kecil ini saya sebut dengan sudut alfa misalkan. Berarti sekarang alfa sama dengan 90 derajat kurangi 45 derajat kurangi θt yang besarnya adalah 32,03 derajat. Dan kalau ini adalah sudut alfa, berarti yang ini juga sudut alfa. Dengan kata lain, sudut ini anggaplah ini saya sebut sebagai sudut V. Berarti sudut V sama dengan 90 derajat dikurangi alfa. Dan kalau saya lihat di sini, berdasarkan hitungan saya, sudut alfa sekitar 12,9, bisa kita tuliskan saja 13 derajat. Berarti sudut V adalah 77 derajat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, oke, sudah kita tahu 77 derajat besarnya sudut V, apa yang harus kita lakukan? Dan ternyata, kita harus ingat, berarti panjang garis yang biru ini adalah 7,9 dikalikan dengan cos V. Dan panjang garis yang hijau ini, panjang garis yang ini adalah 7,9 dikalikan dengan sinus V. Jadi sekarang, kalau kita ingin tahu berapa besarnya ET untuk kasus yang tangensial terhadap POI, saya tuliskan di sini. Berarti ET sama dengan, ada bagian yang kuning, berarti adalah, saya tuliskan aja di sini, berarti 7,9 dikalikan dengan sinus V. V-nya adalah 77 derajat. Dan kalau kita lihat, yang kuning ini panahnya ke sana berarti adalah AX. Ditambah 7,9 dikalikan dengan cos V. V-nya adalah 77 derajat. Dan ini panahnya adalah ke atas, ke arah sumbu Y positif, berarti ini adalah AY. Jadi dari sini kita sudah tahu persamaan untuk E yang diteruskan untuk kasus yang tangensial. Dan berdasarkan hitungan dengan kalkulator saya dapatkan bahwa ET yang tangensial untuk POI adalah 7,7 AX ditambah 1,78 AY. Nah, sekarang data ini akan saya tuliskan, berarti sini sebelum saya hapus, ini sekarang sama dengan 7,7 AX plus 1,78 AY. Oke, selanjutnya yang lain saya hapus. Selanjutnya, sudah saya hapus di sini, sudah saya salin ER untuk kasus yang tangensial terhadap POI. Ini berarti saya tuliskan dalam bentuk vektor aja, karena di sini udah minus 0,53 AX. Dan sekarang, kita lihat untuk kasus yang normal terhadap POI. Berarti sekarang yang ketiga, kita cari E
R yang normal terhadap POI. Nah, kita tahu bahwa koefisien refleksi untuk kasus yang normal terhadap POI besarnya adalah minus 0,23 dan ini itu sama dengan EMR dibagi EMI yang normal POI. Berarti kalau kita lihat di sini, berarti EMR yang normal terhadap POI sama dengan minus 0,23 dikalikan dengan EMI yang normal terhadap POI. Pertanyaannya adalah, berapa EMI yang normal terhadap POI? Apakah yang ini? Bukan. Ini adalah EM yang tangensial terhadap POI. EMI yang normal terhadap POI adalah yang mana? Adalah si komponen AZ. Berarti ini adalah 5. Jadi dikalikan dengan 5. Dan besarnya adalah minus 1,15. Jadi kalau kita lihat, oke, berarti si EMR besarnya adalah minus 1,15. Kalau dalam vektor gimana? Berarti ini adalah minus 1,15 AZ. Nah, sekarang selanjutnya kita akan mencari yang keempat, ET untuk yang normal terhadap POI. Nah, kalau kita lihat, koefisien transmisi yang normal terhadap POI besarnya adalah 0,77 dan ini sama dengan EMT yang normal dibagi dengan EMI yang normal. Artinya, EMT yang normal adalah 0,77 dikalikan dengan 5. Berarti besarnya adalah, kalau saya hitung, 3,85. Jadi kalau kita nyatakan dalam bentuk vektor, maka ET yang normal terhadap POI adalah 3,85 AZ. Nah, ini semua sudah saya catat. Terus selanjutnya apa? Berarti sekarang saya hapus lagi. Berarti sekarang kalau kita lihat, maka persamaan gelombang pantul total sama dengan, berarti adalah minus 0,53 AX untuk yang tangensial dikurangi 1,15 AZ. Ini dikalikan dengan, kita lihat, gelombang pantul arah rambatnya adalah ke sumbu Y negatif, berarti dikalikan dengan E pangkat plus J beta Y. Di mana berapa harga beta? Beta di medium A, di mana si beta ini adalah omega per C dikalikan dengan medium A itu adalah 9 epsilon 0,0, berarti adalah 2V. Berarti langsung saja si beta di sini saya ganti dengan 2V. Ini adalah persamaan gelombang yang dipantulkan. Nah, sekarang bagaimana dengan persamaan gelombang yang diteruskan? Ini saya hapus lagi. Sekarang kita lihat persamaan gelombang yang diteruskan. Berarti sekarang ET sama dengan
yang ini 7,7 AX tambah 1,78 AY terus tambah 3,85 AZ dan ini dikalikan dengan E pangkat minus J vektor beta T didot produkan dengan vektor R. Dimana kalau kita lihat, ternyata untuk gelombang yang diteruskan, arah rambatnya adalah miring. Tidak searah dengan sumbu X atau Y, tidak seperti gelombang datang maupun gelombang yang dipantulkan. Berarti sekarang kita harus mencari berapa besarnya vektor beta T. Sekarang data-data ini sudah bisa saya hapus. Yang kita harus ingat, pada dasarnya vektor beta T sama dengan konstanta fasa di medium 2. Di sini berarti konstanta fasanya adalah 8V/3 dikalikan dengan cos theta X AX tambah cos theta Y AY tambah cos theta Z AZ. Dan sekarang kita harus lihat berapa besarnya sudut theta X, theta Y, dan theta Z. Theta X adalah sudut yang dibentuk oleh arah rambat gelombang terhadap sumbu X. Berarti kalau kita lihat, si theta X ini adalah si alfa ini. Dimana tadi kalau kita lihat, si alfa ini adalah sekitar 13 derajat. Berarti ini saya ganti menjadi cos 13 derajat. Theta Y adalah sudut yang dibentuk oleh arah rambat gelombang yang diteruskan ke sumbu Y, berarti adalah 90 derajat minus alfa. Berarti di sini adalah 77 derajat. Sedangkan theta Z adalah sudut yang dibentuk oleh arah rambat gelombang ke sumbu Z, yaitu berarti adalah kasus yang normal terhadap POI, jadi 90 derajat. Dan sekarang mari kita cek, apakah tanda plus minusnya sudah sesuai. Arah rambat gelombang yang diteruskan merupakan superposisi, kalau saya gambarkan, ini saya hapus dulu, superposisi ke arah Y positif dan ke arah X negatif. Berarti yang di depan X, berarti yang di depan X di sini ada minus dan yang di depan Y tetap positif. Dimana kalau saya hitung, berarti sekarang vektor beta T sama dengan 8V/3 dikalikan dengan cos 13 derajat 0,97 AX. Jangan lupa ada minusnya, berarti di sini ada minus. Ditambah cos 77 derajat, kalau saya hitung adalah 0,225 AY. Sehingga berdasarkan keterangan ini, maka ET sama dengan, saya salin lagi, yang kuning ini, 7,7 AX ditambah 1,78 AY ditambah 3,85 AZ dikali E pangkat minus J 8V/3 dikalikan dengan minus 0,97X tambah 0,225Y.
Dan ini adalah persamaan lengkap untuk gelombang yang diteruskan dalam bentuk fasor. Berdasarkan penjelasan tadi, jadi sekarang intinya adalah kalian harus bisa menggambarkan ilustrasi gelombang dengan benar. Dengan itu, baru kalian bisa mengerjakan soal ini dengan selesai. Ulangi. Dengan itu, ulangi. Berdasarkan penjelasan tadi, maka kalian itu harus bisa mengilustrasikan perjalanan gelombang ini dengan tepat. Setelah itu, barulah kalian melakukan perhitungan. Semoga latihan soal kali ini cukup jelas. Kalau kalian masih ngerasa bingung, silakan latihan mandiri di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.